Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin tanggal 5 September hari ini. Ini merupakan lawatan perdana Marcos Jr. ke Indonesia sejak dilantik sebagai Presiden Filipina pada Juni lalu. Marcos Jr. juga menjadikan Indonesia sebagai tujuan pertama dinas luar negerinya sebagai Presiden. Terima kasih Pak Presiden, kita telah berdiskusi dengan mendalam. Sangat penting bagi saya untuk memilih Indonesia, Jakarta, sebagai tujuan kunjungan pertama saya sebagai Presiden, kata Marcos Jr. kepada Jokowi dalam pernyataan pers bersama di Istana Bogor. Kita, Filipina dan Indonesia dekat, karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kita dekat dalam hal budaya, kita dekat dalam hal etnis. Dan saya pikir itu akan menjadi kemitraan yang kuat yang akan kita terus perkuat saat kita semua perlahan keluar dari situasi ekonomi pasca pandemi, paparnya menambahkan. Jokowi dan Marcos Jr. dikabarkan akan membahas dan memperkuat sejumlah kerjasama aktif dan multifaset di bidang pertanian, maritim, perbatasan, ekonomi, pertahanan, hingga kerja sama people to people. Jokowi dan Marcos Jr. juga akan bertukar pandangan soal isu-isu utama yang mempengaruhi kawasan dan dunia. Tak hanya itu, keduanya bakal menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan dalam bidang pertahanan dan budaya, pun rencana aksi komprehensif untuk memetakan prioritas bilateral Indonesia dan Filipina selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate menuturkan kunjungan Marcos Jr. ke Indonesia dapat mendorong terciptanya lebih banyak kerjasama antara kedua negara, khususnya di sektor digital dan telekomunikasi. Kita tentu berharap ada banyak kerjasama bilateral yang bisa kita lakukan, mengingat kondisi geografis Filipina dan Indonesia di sektor ICT hampir mirip. Indonesia negara kepulauan, Filipina pula negara kepulauan, hampir sama, tuturnya seperti dikutip Antara. Salah satu kemungkinan kerjasama tersebut, kata Johnny, merupakan pemanfaatan satelit Indonesia untuk Filipina. Johnny juga menyampaikan rencana tersebut sedang disusun di level perusahaan telekomunikasi antar kedua negara. Kita tahun depan akan meluncurkan 2 High Throughput Satellite atau HTS, dengan kapasitas 300 GB per second yang sebagian punya potensi untuk digunakan oleh Filipina, ungkapnya. Marcos Jr. akan berada di Indonesia sampai pada Selasa tanggal 6 September besok. Setelah dari Indonesia, rombongan Marcos Jr. bakal bertolak ke Singapura pada 6 dan tanggal 7 September atas undangan Presiden Halimah Yacob. Berbut, senjata! Up!
Marcos, upacara penyambutan Japs dimulai. Selanjutnya pasukan Japs dimulai. Pemeriksaan pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Maju. Jalan. Ya, dan saat ini kita lihat ini adalah penyambutan kedatangan Presiden ke-17 Filipina, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Dan Ferdinand Marcos Jr. merupakan putra dari mantan presiden dan juga diktator Filipina Ferdinand Marcos yang sempat memimpin negara Filipina selama lebih dari 30 tahun. Keluarga Marcos berhasil membangun kejayaan dinasti politik setelah sempat didepak ke pengasingan Amerika Serikat selama 3 dekade. Dan Bongbong Marcos ini pernah menjabat sebagai gubernur Ilocos Norte pada 1983 sampai 1986, kemudian 1998 hingga 2007. Bongbong Marcos mencalonkan diri dalam pemilu presiden Filipina 2022 melalui partai Partido Federal Filipina atau PFP. Ferdinand Marcos Jr. menang telak dalam pemilihan umum presiden Filipina tahun 2022 dengan perolehan suara lebih dari 90%. Dan kemenangan ini sempat diwarnai aksi unjuk rasa penolakan di berbagai wilayah di Filipina. Dan memang pertemuan atau kerjasama ini menjadi penting karena Filipina merupakan negara tetangga yang letaknya strategis berdekatan dengan Indonesia. Apalagi Filipina tercatat ini ekonominya di kuartal kedua 2022 melesat 7,4 year on year.
Ya, dan tentu karena letaknya yang strategis, kemudian juga budaya yang tidak terlalu berbeda jauh, ini tentunya kerjasama yang dijalin antara kedua negara ini sangat penting bagi kedua belah pihak.